Ini mercon, bukan sembarang mercon. Ya, jika petasan bisa meledak dan bisa berbahaya, mercon yang ini justru membuat nafsu makan semakin menggelora. Oseng mercon. Pertama kali dikenal di Yogyakarta pada tahun 1990-an, hidangan ini dipopulerkan oleh seorang penjual kaki lima bernama Bu Narti di kawasan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semua berawal dari eksperimen sederhana setelah banyak tetelan dan juga kikil sapi yang tersisa setelah Idul Adha. Diolah dengan berbagai bumbu terutama gula merah dan cabai rawit yang melimpah, rasa oseng mercon terbilang unik. Pedas yang mendominasi mampu berpadu dengan gurih dan manis dari bumbu kecap serta gula merah. Tekstur daging atau tetelan yang empuk dan bumbu yang meresap hingga ke dalam membuat setiap suapan begitu menggugah selera. Meski pedasnya cukup ekstrim, rasa tersebut justru menjadi daya tarik utama yang membuat orang ketagihan. Meskipun awalnya oseng mercon merupakan makanan rakyat biasa, popularitasnya yang terus meningkat menjadikannya hidangan yang banyak dicari oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Uniknya yang menamai hidangan oseng mercon sebenarnya bukanlah sang pemilik warung, melainkan budayawan MH Ainun Najib yang terpikat dengan kepedasan oseng mercon yang meledak dan lumer di dalam mulut. Mulai dari situlah banyak hidangan yang bertemakan pedas ekstrim seringkali ditambahkan kata mercon. Salah satunya tentu bakso ikan kuah mercon. Alih-alih bakso yang pedas, bakso ikan kuah mercon ini memakai cabai rawit sebagai salah satu bumbu kuahnya. Alhasil, rasa pedas yang menyegarkan akan langsung bisa dinikmati begitu kita menyeruput kuah bakso ini. Soalnya gini ya, sekarang kan banyak kan yang di luar kayak bakso mercon kayak sapi, kayak bakso urat, bakso ikan kan belum ada. Jadi ya udahlah yang bisa membedakan gitu. Menyediakan aneka bakso dari bahan ikan yang berbeda, dari tuna sampai marlin, Windy bisa menghabiskan 4.000 biji bakso dalam satu hari. Jika Anda kurang puas dengan rasa pedas dari kuah, Windy juga menyediakan bakso dengan isian sambal. Ada yang 10, ada yang 15. Jadi ada dua pilihan. Kalau misalnya yang 10 itu yang gedenya aja satu. Yang isinya jando, kalau enggak mercon. Kalau yang 15 udah dimix sama yang kecil, sama yang sedang. Windy memilih memakai kaldu dari tulang sekaligus daging sapi agar didapat cita rasa gurih yang kuat. Kemudian bahan yang digunakan untuk membuat kuah mercon terdiri dari cabai rawit merah, daun bawang, bawang goreng, cabai keriting merah, minyak bawang, lada, dan penyedap. Cabai domba sama cabai kering, double. Jadi biar pedasnya nampol. Jadi kalau misalnya cabai domba itu kan benar-benar pedas banget. Nah, untuk cabai keringnya merahnya. Jadi yang merahnya buat dari cabai kering, yang pedas bangetnya dari cabai dombanya. Jadi double. Seraya menunggu kuah kaldu, cabai keriting dihaluskan menggunakan blender. Tak lupa diberi air agar kental. Setelahnya, barulah cabai keriting halus beserta rempah lain dimasukkan ke dalam kuah kaldu. Kemudian cabai rawit pun ditambahkan ke dalam kuah kaldu untuk menambah cita rasa pedas. Tanggung-tanggung, Windy menggunakan cabai rawit sangat banyak. Kalau cabai kering itu berapa sekilo 2 kilo lah kalau rame gitu. Tapi kalau misalnya cabai domba 3 sampai 4 kilo. Terakhir, berbagai macam varian bakso dimasukkan ke dalam panci kuah. Cukup dengan tambahan daun bawang dan bawang goreng, bakso ikan kuah mercon pun siap disantap. Tak sekedar nikmat dan membuat mata melek, cabai dalam kuah bakso ikan punya fungsi yang sangat penting. Nyaris sama dengan bakso kuah ikan mercon, sop daging sapi yang satu ini juga punya tampilan yang lumayan ekstrim. Tak sekedar cabai rawit yang tersaji sebagai sambal, sop janda juga menghidangkan cabai rawit utuh yang disajikan bersama kuah. Kurang pedas,
tinggal gigit sedikit, meletuslah sensasi panas di mulut serta di lidah. Dagingnya itu empuk dan apalagi kalau dimakan pas lagi anget itu rasanya enak. Dagingnya tuh kayak gurih gitu, bikin ketagihan nyobainnya. Dinamai dari singkatan Jawa dan Sunda, sop janda bisa kita dapatkan hanya dengan 20 sampai 30 ribu rupiah. Tergantung topping yang diinginkan. Bisa full daging, tulang iga, sampai tetelan. Yang jelas semua memakai cabai rawit sebagai topping tambahan. Nyaris semua bagian daging sapi bisa dimasukkan ke dalam kuah yang gurih dan menyegarkan ini. Nah, yang biasa saya coba itu kebanyakan mereka pakai yang sup daging buntutnya. Jadi dia punya ada minyaknya juga, teksturnya lebih lembut itu kan ya. Ya, jadi perpaduan supnya itu yang pedas itu dengan daging yang ada minyaknya itu yang bikin enak dan spesial. Meski terlihat sederhana, hanya kuah bening dan potongan daging, ternyata butuh banyak trik untuk mengolah sajian yang satu ini. Sebelum diolah, daging sekaligus tulang direbus terlebih dahulu untuk menghilangkan lemak sekaligus kotoran. Air rebusan ini nantinya akan dibuang dan diganti dengan yang baru. Proses ini memakan waktu setidaknya 1 jam. Karena yang pertama hanya ngebuang kolesterolnya, lemak-lemak itu. Yang kedua ini sampai matang. Kerebusan kedua itu langsung untuk masak. Jadi nanti kurang lebih sekitar 1 jam sampai 2 jam itu sudah matang, bumbunya masuk dan semuanya sudah siap disajikan. Seraya menunggu rebusan daging, rempah-rempah yang terdiri dari bawang putih, kayu manis, gula, garam, asam, dan ketumbar pun disiapkan. Dalam pemilihan cabai, ternyata Sulardi juga memiliki kriteria khusus. Tak sembarang cabai rawit hijau bisa digunakan. Kita sudah mencoba trial pakai cabai yang lain, ternyata nggak bisa. Tidak semua cabai rawit itu bisa dipakai yang rawit hijau. Dari ciri khas, misalnya yang hijau tapi yang lancip banget itu nggak bisa. Dia rasanya ada agak langu dan pedasnya juga kurang. Komposisi rempah dan cabai dalam sop janda jelas sangat terikat satu sama lain. Perpaduannya mampu membuat kuah terasa lebih segar dan harum, serta menghilangkan rasa amis daging. Kenapa kita pakai asem? Ya, karena yang pertama kita cari bahan yang alami dulu, yang insya Allah aman untuk dikonsumsi, untuk kesehatan kan aman. Nah, yang kedua, memang rasanya pun juga tingkat kesegarannya juga berbeda dibandingkan dengan pakai yang seperti cokak. Gitu. Jadi asam lebih mengena lah, untuk rasa lebih mengena. Ya, sebetulnya itu memang ada tekniknya ya. Sebetulnya selain itu pertama juga kelihatan utuh, jadi biar lebih menarik juga itu kan ya. Ada cabai-cabai utuhnya. Nah itu kalau misal cabai yang utuh yang udah direbus, nanti pas kita makan, kita pecahin cabainya itu jadi pedasnya tuh lebih sensasinya gimana ya, lebih enak aja dan dia lebih wangi. Ya, cabai memang seringkali menjadi salah satu bumbu wajib yang dipakai untuk masakan beraroma tajam ataupun amis. Tak bisa dipungkiri, cabai benar-benar nyaris menjadi candu yang tak bisa ditolak oleh siapapun, betapapun kapoknya dia dengan rasa pedas. Menurut Adrian, jika ditilik dari persepsi kuliner, cabai sebenarnya tidak hanya menetralisir berbagai rasa amis. Lebih dari itu, cabai justru memberikan rasa baru tersendiri yang terbilang mendominasi masakan. Sebetulnya kalau cabai itu sendiri tidak menghilangkan rasa amis ya. Tapi karena kalau misal kita pas makan agak pedas gitu kan ya, jadi aroma-aroma yang lainnya tuh akan kayak kalah dengan si cabenya itu sendiri gitu. Jadi pokoknya makin pedas jadi jadi kita lebih fokus ke si cabai itu. Jadi, mercon mana yang jadi pilihan Anda untuk sajian akhir tahun?